semester kedua, khususnya di kuartal 3 itu tentu akan membaik dibandingkan kuartal 2. Jadi di semester pertama itu yang memberatkan itu yang membuat menurun di kuartal 2. Karena waktu di kuartal 1 itu masih baik-baik saja, masih ada growth dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian masuk ke PSBB itu baru membuat revenue kebanyakan emiten itu drop di kuartal 2. Jadi semester 1 itu lebih diberatkan oleh performance di kuartal 2. Di kuartal 3 akan membaik dibandingkan kuartal 2 karena sudah mulai dibuka untuk berbagai bidang bisnis operasionalnya, dan juga walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat tetapi udah ada aktivitas kembali secara perlahan. Di kuartal 3 akan terjadi pemulihan dan kondisinya lebih baik dibanding kuartal 2. Dan di kuartal 4 selama tidak ada peningkatan daily new cases yang terlalu signifikan, maka akan juga membaik dibandingkan kuartal ketiga. Maka di semester kedua kita bisa forecast bahwa kondisinya lebih baik dibandingkan semester pertama. Oke, ini juga yang dinanti-nantikan sebenarnya oleh beberapa emiten-emiten yang based on retail, based on consumer. Ini akan seperti apa nih Pak ke depannya begitu ya? Karena kita tahu koreksinya juga sudah lumayan besar dan juga balik lagi respon investor juga tidak terlalu banyak begitu di saham-saham sektor consumer dan retail yang tadi kita harapkan ketika mall dibuka akan ada kenaikan, ketika masa new normal juga akan kenaikan, tapi responnya tidak secepat itu ternyata. Seperti apa Pak Arya? Ya, memang secara spending itu sudah ada semacam keinginan dari masyarakat untuk juga bisa kembali normal. Tapi kenyataannya dampak psikologis itu yang lebih menahan ya. Jadi ketika mereka belum terlalu berani untuk terpapar di keramaian, mereka akan lebih memilih pembelanjaan juga itu misalnya lewat online. Jadi bagi consumer seperti makanan itu masih bisa bertahan. Untuk barang-barang yang impulsif buying kayak seperti misalnya pakaian atau barang-barang mewah yang dikatakan mereka harus melihat dulu, itu kelihatannya akan perlu waktu ya, karena traffic juga dibatasi, misalnya cuma boleh setengahnya di pusat perbelanjaan dan selama ini juga belum full capacity. Jadi itu akan tentunya butuh waktu untuk pemulihan. Jadi dalam kondisi seperti ini perlu ada semacam adaptasi dari para retail ataupun bisnis di pusat-pusat perbelanjaan untuk memberikan satu strategi baru yang bisa mereka menggrab customers dengan gaya yang berbeda di new normal. Yang seperti apa sih Pak saham-saham yang mungkin berpeluang nih ada upside potensial yang lumayan sekali nih di paruh kedua 2020 yang kayaknya akan cukup direspon baik nih oleh investor, yang seperti apa nih Pak Arya? Ya, kita melihat bahwa di consumer sebelumnya memang tidak drop parah ya. Jadi nanti di laporan kuartal 2 itu untuk consumer dan khususnya bidang-bidang makanan itu akan tidak terlalu revenue tidak terlalu drop ya, masih cukup stabil. Nah, kemudian yang kita lihat selama ini dropnya cukup jauh itu biasanya kayak seperti sektor konstruksi itu memang realisasi anggaran itu di akhir kuartal 3 dan 4 ya, itu yang juga selama ini mungkin belum terlalu diincar oleh para investor. Jadi relatif cukup murah dalam kondisi seperti ini. Untuk consumer bisa tetap bertahan dan akan pulih kembali, tapi ya memang tidak terlalu cepat ya. Untuk yang non makanan minuman kelihatannya masih butuh waktu karena tidak semua juga beradaptasi untuk bisa distribution channelnya bertambah dari online shopping gitu. Tidak semuanya ready. Jadi untuk sektor-sektor lainnya seperti juga di mining, energy mining itu juga nanti memasuki kuartal 4 itu ada sentimen yang juga cukup baik yang sudah mulai boleh diperhatikan dari sekarang.